Laki-laki itu ngerasa laki banget itu ketika anak laki-lakinya lahir. Dia ngerasa jatuh cinta untuk kedua kali setelah anak perempuannya lahir. Karena pada akhirnya mau lahiran normal ataupun lahiran sesar itu sudah tidak lagi penting. Dari pengalaman aku sendiri sih, yang paling utama itu ya makan yang seimbang sih sebenarnya. Cuman kalau di awal-awal itu aku emang karena aku punya mah, jadi kayak emang sampai semester 2 itu masih ini sih, masih kayak semacam mual muntah gitu. Terus biasain jalan pagi atau sore. Kalau bisa sih dua-duanya gitu, pagi dan sore, ya minimal 3000 langkah lah gitu. Terus cek darah, cek urin, yang mana tahu kita ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin nggak bisa bikin kita lahiran normal gitu. Terus juga kayak afirmasi positif aja gitu, kayak positive thinking aja ke diri kita sendiri. Jadi kalau dari awal itu kita emang pengen lahiran normal gitu, kayak apa ya, jangan sekalipun nyerah, jangan sekalipun mikir aduh kalau susah ya udahlah ini aja sesar aja gitu. Justru itu bikin kita apa ya, nggak mau berjuang gitu buat biar bisa normal lahirannya gitu. Aku tuh termasuk hamil pertama ini kayak yang agak-agak lebay gitu sih, kayak apa ya, misalnya lihat video yang tentang kucing melahirkan atau apa tuh aku langsung kayak terharu, sensitif lah gitu, kayak gampang marah, gampang sedih, gampang terharu kayak gitu-gitu. Nah disitulah suami tuh masuk sebagai penenang gitu, kayak dia kan juga kalau di rumah ciri khasnya dia itu dia kayak suka menghibur aku gitu, kayak ada aja lawakannya, kadang-kadang juga nggak keduga gitu, orangnya tuh nggak apa ya, kayak punya lawakan sendiri gitu kan. Jadinya aku juga yang kadang udah larut dalam apa kesensitifan itu kan, jadinya kayak oh oke gitu, kayak dia juga dari awal itu bilang, maksudnya semua prosesnya itu ya disyukuri aja gitu, disyukuri karena emang di luar sana itu banyak gitu orang yang belum dikasih kan bertahun-tahun. Nah alhamdulillahnya kita langsung dikasih kan. Nah itu tuh harus disyukuri, walaupun mungkin bikin kita nangis lah, bikin kita yang mual muntah, nggak bisa makan atau berat badan turun dan sebagainya. Ya apa ya, kayak suami tuh perannya jadi reminder kamu harus tetap di jalurnya kayak gitu. Karena anak pertama kan, aku juga apa suami itu lebih ke yang ngebebasin gitu, mau ngelahiran di Jogja aja tempat kita tinggal sekarang atau mau di kampung aku gitu, di kampung halaman. Terus kan akhirnya tuh sempet ya ada diskusi panjang lah gitu, kalau suami ngasih tahu gitu yang kalau di kampung gini gitu, kalau di Jogja gini. Nah akhirnya kan aku mikir ya udahlah di kampung aja, karena kebetulan di rumah ibuku itu di bawahnya itu kan emang klinik bersalin gitu. Terus ibuku juga kebetulan bidan dan kakakku juga SPOG, dokter kandungan kan. Terus ya aku pikir untuk anak pertama lebih worth it di kampung aja gitu. Untuk peran ibu dan kakak ya, sebenarnya aku tuh udah sering gitu kayak konsul-konsul ke ibu atau ke kakakku, tapi emang via WA atau video call aja sih, karena emang waktu itu kita masih di Jogja kan. Nah masih di Jogja, terus akhirnya waktu kandunganku itu 32 minggu suami itu nganterin aku ke Kerinci gitu, di kampung halamanku. Nah terus di sana cuman beberapa hari kan suami, terus akhirnya balik lagi ke Jogja karena emang harus kerja. Terus akhirnya kan aku
kayak jauh dari suami gitu. Terus peran ibu sama kakak itulah kayak penting banget sih waktu itu. Nah terus ibu sebagai ibu ya, itu tuh dia lebih kayak denger curhatan aku gitu, kayak susah juga ya ternyata, misalnya LDR, LDM gitu-gitu sama suami. Terus dia juga kayak suka ngasih kejutan juga, ngehibur gitu, ngasih sesuatu, nyediain sesuatu apapun itu, bahkan aku minta atau nggak aku minta gitu, dia selalu kayak ada gitu. Terus kalau peran ibu sebagai bidan itu dia lebih kayak nggak usah banyak-banyak lah makannya, kayak gitu-gitu sih sarannya. Terus biar anaknya nggak gede dan nggak susah lahirannya gitu, soalnya emang dia sering cerita kan kayak orang yang bayinya gede itu tuh kayak emang susah, harus diinduksi dulu, harus yang macam-macam lah gitu. Jadi tuh kalau emang pengen normal gitu kan, mending anaknya maksudnya nggak usah makan banyak gitu, biar anaknya nggak gede-gede amat gitu loh. Terus yang lainnya ya kayak jalan pagi sama sore sih, tapi biasanya tuh lebih sering jalan pagi. Nah jalan pagi itu kan aku kadang suka males kan, suka males banget. Terus ibu tuh bener-bener kayak ayo gitu, bangunin habis subuh, ayo kita jalan. Dia tuh beneran nemenin gitu, beneran nungguin aku sholat gitu kan. Terus habis itu langsung jalan pagi kan, jalan pagi. Terus ya gitu sih, peran ibu lebih selalu nemenin gitu. Terus kalau peran kakak sebagai kakak itu dia lebih ke kayak ngasih nasihat pengalaman dia gimana gitu. Dia juga sempat LDR kan sama suaminya dulu pas mau lahiran gitu. Terus ya ngasih tips gitu kan, tips mau lahiran gitu kan. Terus juga lebih ke ngasih afirmasi positif juga sih, biar positive thinking, biar soalnya kakakku itu ya, ini peran kakak sebagai SPOG itu dia lebih ke kayak ngedorong pasien-pasiennya, atau bahkan juga di sini itu aku, biar lahirannya itu normal gitu. Jadi coba dululah normal gitu, baru nanti kalau emang nggak bisa ya ke SC atau lainnya gitu. Kontraksi palsu itu aku rasain tuh udah dari 3 minggu sebelum lahiran sih, kayak minggu ke 35 lah. Aku punya teman kuliah yang emang kita bareng gitu hamilnya, dan nikahnya pun di tanggal yang sama gitu. Jadi tuh apa ya, aku akhirnya karena dia udah lahiran waktu itu, aku kayak panik gitu loh, panik. Terus akhirnya muncullah kontraksi palsu kan, terus habis itu beneran 2 minggu itu hilang kontraksi palsunya gitu, hilang. Terus aku kan jadi kayak aduh kok nggak sakit ya, nanti kalau misalnya lewat HPL gimana, kayak panik gitu sih. Kontraksi palsu sih lebih ke sakit, tapi tuh nggak sering gitu. Kontraksi palsu lagi seminggu sebelum lahiran, berarti 2 minggu setelahnya kan gitu. Itu pun nggak sering juga gitu, kayak hilang-hilangan. Terus akhirnya juga waktu itu 3 hari hilang gitu kan, 3 hari hilang. Terus aku mulailah maksain gitu, abis jalan pagi, sorenya itu aku muter-muter di belakang rumah gitu, sampai mungkin 30 kali lah, karena belakang rumah itu lumayan gede juga gitu. Rasanya tuh aduh ayolah sakit kayak gitu-gitu sih. Terus akhirnya beneran gitu, habis maghrib aku udah mulai kayak ngerasa mulai sakit gitu kan, mulai kontraksi gitu. Terus tapi aku masih tetap bisa nahan gitu, terus aku juga sempet ikut kajian waktu itu 1,5 jam apa 2 jam gitu kan. Terus habis kajian itu sakit gitu kan, beneran sakit. Terus aku langsung ke toilet, ngecek udah ada bercak gitu kan, udah ada lendir, udah ada bercak yang ini apa yang menandakan itu adalah kontraksi gitu. Tapi tuh pas dicek sama kakakku itu belum pembukaan. Jadi tuh tapi karena udah ada bercak itu kan sekitar jam 8 malam itu, akhirnya aku langsung nelpon suami. Akhirnya ya udah gitu, persiapan buat lahiran gitu. Nah kalau kontraksi asli itu kan emang dia kita bisa ngitung dalam semenit itu sakitnya berapa kali gitu. Kalau emang lebih
banyak gitu dan rutin, maksudnya rutin terus nambah-nambah, berarti itu emang kontraksi asli gitu sih dari aku. Karena tahu ada bercak itu kan malam jam 8. Nah itu tuh sebenarnya excited banget sih, karena emang kan nunggu sakit kan, udah 2 minggu hilang gitu, terus akhirnya beneran sakit gitu ya. Tapi ada rasa khawatir juga sih, soalnya Jogja ke Kerinci itu kan apalagi pandemi gitu kan, itu tuh transportasi jadi lebih melambat gitu loh, jadi lama nyampe ke Kerincinya. Jadi aduh, bisa nggak ya lahiran sama suami, didampingi suami kayak gitu. Udah kayak khawatir juga, kok sedih banget kalau misalnya lahiran sampai nggak ada suami gitu loh, apalagi anak pertama kan, sedih aja gitu loh kalau nggak sampai ditemenin suami gitu. Akhirnya kan aku langsung bilang udahlah, ini langsung aja pulang gitu, bercak kan emang udah pertanda banget gitu. Akhirnya langsung lah itu beli tiket pagi itu, terus paginya berangkat gitu kan. Akhirnya si bayinya itu emang nungguin bapaknya gitu kan, baru akhirnya lahiran, karena emang selangnya dikit banget gitu. Suamiku itu nyampenya maghrib di Kerinci, nah itu lahirannya itu jam 10 kurang 11 lewat 10. Mana 11 kurang 10. 11 lewat 10. Iya po, coba lihat fotonya. Terus ternyata bayinya itu emang lahirannya itu nunggu suamiku datang gitu, kayak emang jedanya itu dikit banget. Jadi suamiku datangnya itu maghrib, terus anakku lahir jam 10 lebih 50 gitu. Jadi tuh emang jarak beberapa jam banget. Kalau misalnya ada delay aja atau apa mungkin udah lewat gitu loh, dan alhamdulillah sih gitu. Waktu itu suami sampai maghrib kan, itu tuh sekitar jam 6:30 kalau di Kerinci itu maghribnya. Suami pas nyampe itu langsung mandi kan, terus akhirnya kita sholat maghrib berjamaah, terus juga sempet zikir petang, terus juga abis itu kan sempet makan. Terus kita juga sempat sholat isya juga. Habis sholat isya itu kan aku sampai kayak nunduk-nunduk gitu, udah sakit banget. Terus aku mikir gitu, mungkin ya maybe it's time gitu. Akhirnya kan langsung diperiksa sama kakakku, ternyata emang udah pembukaan 45. Terus juga ya udah, akhirnya ibuku bilang udah langsung ke bawah aja gitu, ke klinik bersalin. Akhirnya aku sama suamiku ke klinik bersalin. Kayak yang aku bilang tadi, jadi bercak itu udah mulai ada dari jam 8 malam kan, habis aku kajian itu. Malamnya itu aku udah mulai tidur sama ibuku nih gitu, ibuku udah mulai itu katakanlah standby gitu. Terus akhirnya abis subuh dicek lah sama ibuku kan, udah pembukaan berapa, ternyata udah pembukaan 1, tapi aku masih bisa nahan gitu kan, nggak yang sakit-sakit banget gitu. Terus akhirnya ibuku bilang udah lanjutin aja lah jalan paginya gitu. Akhirnya aku udah pembukaan 1 tetap jalan pagi yang rute biasa gitu. Emang kayaknya itu 3000 langkah lebih deh gitu. Terus sempat beli sarapan juga gitu kan. Terus akhirnya belum diperiksa lagi, ibuku juga bilang waktu itu udah energinya dihemat-hemat aja gitu. Kalau bisa tidur, bisa makan, soalnya mending energinya itu dikeluarin pas nanti udah pembukaan 10 kan, soalnya butuh ngedon, butuh tenaga banyak gitu. Akhirnya aku sempet nyuri-nyuri tidur istirahat, beneran makan gitu, aku beneran menghemat energiku gitu. Terus jam 4 sore itu aku udah diperiksa lagi kan, pembukaannya udah 2-3 gitu. Terus akhirnya pas suamiku datang itu kan udah 45 ke bawah. Terus masuk ruangan itu udah masih sakit-sakit kan. Awalnya tuh masih bisa nahan gitu, masih bisa yang kayak 5 menit hilang gitu. Terus akhirnya sekitar jam setengah 9 atau jam 9 itu udah pembukaan 6, itu beneran udah makin sakit gitu. Yang tadinya aku cuman ngeremes, ada bantal kecil gitu kan, aku remes-remes itu udah nggak bisa pakai bantal kecil, udah nggak bisa nahan tenaganya gitu. Akhirnya aku langsung megang tangan suamiku itu dimanapun, terus aku sambil zikir lah gitu. Aku selalu bilang astagfirullah wa atubu ilaihi gitu kan. Aku zikir terus beneran nggak bisa mikir apa-apa lagi. Terus akhirnya tuh teriak-teriak lah, udah mulai jam 10 tuh aku udah mulai teriak yang kenceng banget gitu loh. Aduh, kalau inget itu tuh kayak beneran sakit, aku nggak pernah ngerasain
sesakit ini gitu, beneran sakit sampai teriak-teriak. Rasanya ada perasaan mau nyerah, tapi aku dibantu sama kakakku yang kedua juga gitu. Kakakku yang kedua itu sambil mijit-mijitin di punggungku, dia selalu, bagus nih anaknya, sakit terus berarti dia mau cepet ketemu ibunya, kayak gitu-gitu. Jadi dia juga selalu ngasih aku afirmasi positif. Yang tadinya aku pengen nyerah, suamiku pun juga gitu, yang aku zikir pun, ini apa nih, awalnya aku nggak tahu kan, ini apa nih, ini astagfirullah gitu. Jadi aku nggak tahu gitu apa yang diomongin, pokoknya ngerasa sakit aja, sakit banget gitu. Terus jam 10 kurang 10 itu kita udah mulai masuk ke ruang bersalin, soalnya beda kan ruang inap sama ruang bersalin. Tadinya itu aku mau dipakein infus di ruang inap dulu gitu, karena di ruang bersalin tuh ada pasien lain juga gitu. Terus akhirnya nggak sempet kan, karena emang udah sakit banget, aku ngerasa ketubannya tuh udah mau pecah gitu loh. Akhirnya dibawa, ya digotong gitu sama suamiku, bapakku, sama omku juga. Jadi bertiga itu ngebawa aku dari ruang inap ke ruang bersalin. Itu tuh beneran, ya aku udah berapa kilo kan, kayak berat banget, jauh, lumayan juga gitu, nggak yang deket banget. Akhirnya nyampe di sana itu ya jam 10 lah gitu, jam 10 aku nyampe di ruang bersalin. 2 menit atau 3 menit kemudian langsung dipakein infus. Dipakein infus tuh 2 menit kemudian itu ketubanku pecah. Tubanku pecah itu beneran aku ngerasain gitu, kayak ini udah mau pecah, padahal nggak ada yang percaya gitu. Ternyata emang pecah. Aku kan diajarin ngeden dulu tuh sama kakakku kan, pantatnya itu harus di bawah gitu, nggak boleh yang naik nanti malah susah. Cara nafasnya juga diajarin. Terus aku juga lihat cara nafasnya itu, ya kalau misalnya belum pembukaan 10 ya jangan ngeden dulu gitu. Kalau bisa tuh kayak bibirnya tuh juga berhembus-hembus lah gitu, bibirnya juga ikut ngeluarin udara gitu. Pokoknya nggak boleh ngeden sebelum pembukaan 10, sebelum disarankan dokter. Jadi aku beneran waktu itu aku juga kalau udah minggu-minggu ke-35 ke atas tuh aku udah mulai rajin lihat tutorial nafas kan, cara nafas, karena itu penting banget gitu. 5 menit kemudian aku disuruh ngeden itu langsung kan, beneran kayak 1 kali ngeden aku udah langsung keluar gitu. Dan itu tuh kayak nggak kerasa gitu loh, ngeden terus langsung keluar, dan dia anakku langsung ditaruh di perutku gitu. Dan aku lihat sih kecil banget gitu loh, emang ternyata dia lahirnya itu cuma 2,5 kilo gitu loh. Aku juga sempat dijahit juga, perineumku itu sempat dipotong dikit sih, tapi dikit aja gitu, nggak banyak jahitannya gitu. Aku masih di ruang bersalin. Nah itu tuh kayak yang tadinya sakit banget, beneran sakit, dalam beberapa detik tuh lega banget gitu loh. Gitu loh, kayak beneran lega banget lah gitu, menang olimpiade atau apa lah gitu, kayak lega banget gitu loh, beneran lega gitu. Nah terus karena ngerasa udah lega banget kan, terus aku juga kayak udah diinfus kan, tadinya kayak udah tenang aja gitu, udah tenang. Terus akhirnya suami nyamperin anakku, terus akhirnya suami juga ngedoain gitu, lama di sana kan ngedoain dia. Ya emang nggak pakai azan sih, ini mungkin bukan buat jadi perdebatan ya, karena suami juga punya alasan sendiri kenapa nggak azanin, dia doain aja gitu, doain yang ya lumayan sih gitu. Terus aku ingat sih waktu itu tangisannya juga, aduh itu tuh bagus banget ya, bikin terharu banget gitu loh. Aduh campur aduk beneran kayak, tapi ya seneng banget gitu. Waktu itu suami emang nangis banget sih, terus ya terharu gitu, seneng, bahagia banget gitu. Terus suami itu punya statement sendiri sih gitu, dia bilang kan kalau laki-laki itu ngerasa laki banget itu ketika anak laki-lakinya lahir. Terus kalau dia ngerasa jatuh cinta untuk kedua kali setelah anak perempuannya lahir. Jadi tuh aku ngerasa sih kayak atmosfernya tuh dia bener-bener seneng banget gitu, kayak bahagia banget, jatuh cinta lagi sama anak pertama kami ini gitu.
Kalau untuk kolostrum itu emang aku kan ASI keluar setelah 3 hari. Nah itu tuh kolostrum pun keluar setelah 3 hari juga gitu. Karena emang waktu itu aku nggak sempet IMD sih karena emang capek banget kan, capek banget. Abis pembukaan itu tuh kayak rentang waktu dari pembukaan 45 sampai ke 10 tuh bener-bener jaraknya deket banget gitu, cuma beberapa jam. Jadi tenagaku udah habis banyak, belum sempet IMD. Jadi emang siku keluar setelah 3 hari, tapi ya pasti ada kolostrum gitu, sempat ada kolostrum beberapa mili gitu, beberapa puluh mili gitu. Terus akhirnya langsung aku kasihin, itu aku pompa manual sih, terus langsung aku kasihin ke anaknya. Terus kalau buat ASI eksklusif itu awal-awalnya emang langsung direct breastfeeding kan, langsung aja, karena emang aku kayak rada capek sih kalau harus merah sendiri pakai yang manual gitu, pompa ASI manual gitu. Terus akhirnya alhamdulillah setelah itu ASIku banyak juga sampai melimpah. Aku juga harus pakai breast pad ya, buat nahan supaya airnya nggak kemana-mana, supaya air ASInya itu nggak kemana-mana. Ya udah, menurutku sih kalau emang misalnya kan di luar sana pasti ada ibu yang nggak bisa ASI eksklusif. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa gitu, kita kasih susu tambahan yaitu susu formula gitu, karena emang anak apalagi bayi baru lahir newborn itu dia beneran butuh nutrisi buat dirinya gitu, buat tubuhnya, karena plasenta udah nggak ada kan gitu. Jadi tuh jangan malu, jangan takut buat kasih susu formula, karena emang daripada anaknya kuning kan, bisa jadi kuning bilirubinnya itu mempengaruhi, ya udah nggak apa-apa gitu susu formula gitu. Jangan yang kayak aduh harus idealis banget, harus ASI eksklusif banget, gimana caranya, jangan gitu. Tapi ya tetap berusaha gitu. Kayak pompa juga kan, kalau misalnya di Jogja itu ada kayak persewaan pompa, jadi kita bisa nyoba dulu mana yang enak, mana yang cocok sama kita gitu. Pokoknya kalau ASI eksklusif itu tetap usaha dulu gitu loh. Kalau emang bener-bener nggak bisa ya udah support gitu. Kata dokter, poin terpenting adalah kolostrum udah masuk ke bayi. Nah itu adalah poin terpenting. Jadi kolostrum itu nanti hubungannya mungkin dengan sistem imunitas bayi yang baik gitu. Dan kita usahain bener-bener ASI eksklusif gitu. Kita berusaha ASI eksklusif untuk bayi. Kalau emang nggak keluar ya gimana gitu kan pertanyaannya. Jadi kasih support, kalau menurut aku sih nggak apa-apa kasih support, karena bayi butuh kan gitu makanan, butuh nutrisi gitu. Dan di kemasan susu formula pun itu ada tulisan ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi Anda. Jadi di susu formula pun mereka juga menyarankan untuk mengutamakan ASI eksklusif gitu. Buat recovery-nya itu yang paling aku rasain bekas jahitannya itu sih, itu beneran sakit, karena di awal-awal aku juga sempet males pakai obat merah, karena aku mikirnya masa setiap pipis harus pakai obat merah lagi gitu kan. Kita juga nggak tahu kan pipis berapa kali gitu dalam sehari kan, males banget. Terus akhirnya sempetlah dinasehatin sama ibu sama kakakku juga gitu, itu tuh harus, karena obat merah itu adalah fungsinya itu sebagai perekat, jadi lebih gampang recovery, jahitannya itu lebih gampang jadi gitu loh. Jadi terus akhirnya aku minta suami lah gitu, buat tiap kali aku mandi atau tiap kali aku habis pipis itu suami selalu kasihin betadine, dan recovery-nya cepet gitu, mungkin sekitar 5 atau 6 hari itu udah kering dan aku udah mulai bisa aktivitas. Karena emang dari duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk itu kayak masih susah kalau misalnya jahitannya itu nggak jadi gitu loh. Itu sih kalau buat yang recovery yang lain-lain, paling ya gizinya seimbang aja makanannya gitu, kayak gitu-gitu aja sih, nggak ada yang sakit yang berarti banget, nggak ada gitu. Ya kalau menurut aku melar itu ya nggak apa-apa, namanya juga habis lahiran kan gitu. Karena menurut aku itu ya anak yang utama gitu, anak udah bisa lahiran normal, anak sehat, terus nggak ada kurang satu pun, itu udah yang bikin seneng banget gitu. Kalau masalah melar terus gimana caranya supaya cepet kurus, cepet ya itu dipikir nanti gitu. Tetap kayak dari pola makan aja, kalau misalnya gizinya bisa seimbang,
itu tuh aku rasa nggak yang bikin kita nambah banget berat badannya, tapi juga tetap diingat gitu, karena kita kan masih menyusui gitu, jangan dibatasi banget gitu, harus diet, harus apa enggak gitu. Jadi kalau melar ya, kalau menurutku sih 6 bulan pertama itu ya udah slow aja gitu, makan apa yang dipengen ya makan, karena harus ngasih ASI juga kan ke anak. Jadi setelah itulah, misalnya setelah 6 bulan setelah dia udah MPASI, barulah kita misalnya mau diet, tapi yang diet sehat, terus ya didampingi sama olahraga juga, kayak gitu sih. Waktu sebelum menikah itu aku beratnya itu 63. Trimester pertama itu karena aku punya mual muntah itu beneran sampai susah makan kan, susah masuk makanan, itu tuh sampai berkurang 8 kilo jadinya 55. Trimester ketiga yang terakhir itu aku di berat badan 69, naik 14 kilo 3 minggu setelah lahiran. Itu karena di kampung itu kan aku disuruh kayak banyak makan supaya asinya banyak, kayak gitu-gitu, naik jadi 73, terus sekarang jadi 71. Pertama, untuk yang lagi hamil atau yang merencanakan untuk kelahiran normal, itu banyak-banyak aja kasih afirmasi positif, nggak cuma ke diri sendiri, ya ke anak juga, ajak ngobrol sesering mungkin, juga kayak ke suami, ke keluarga, ciptakan suasana atau aura yang positif gitu. Jadi kita pun kayak excited gitu, oh iya aku mau lahiran normal, aku mau berjuang buat lahiran normal gitu. Terus juga jangan lupa juga di YouTube itu udah banyak banget tutorial, kayak misalnya kalau pakai jimbo gimana, kalau nafas kalau udah pembukaan itu gimana, kalau udah pembukaan 10 harus ngeden gimana lagi, itu udah lengkap banget sih di YouTube, kalian tinggal kulik-kulik aja lebih dalam lagi. Kedua, untuk yang belum menikah, nggak ada salahnya kan merencanakan dari sekarang. Justru sebelum menikah itu perlu adanya diskusi panjang gitu dengan calon pasangan tentang berapa jumlah anak yang dipengen, karena kalau mau anak banyak itu sebaiknya memilih lahiran dengan cara normal. Terus kalau pas sedang merencanakan lahiran normal, usahain berat badan itu pas, jadi sesuai dengan postur kita, nggak over, karena eksekusi itu akan jauh lebih baik ketika direncanakan dengan matang. Kalau masalah pasangan itu kan kita nggak tahu ya, bisa jadi besok atau lusa atau bahkan bulan depan kan, ya udah siapin aja dari sekarang. Oke, terakhir menurut saya wanita itu sebaiknya emang lahiran normal, tapi kalau emang nggak bisa karena alasan misalnya ibu punya riwayat asma, anak atau calon bayi itu detak jantungnya tidak stabil, atau alasan lainnya, yaitu nggak apa-apa sesar gitu. Karena pada akhirnya mau lahiran normal ataupun lahiran sesar itu sudah tidak lagi penting. Yang terpenting adalah bayi itu selamat dan sempurna.